Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Poltak Sitompul. Perkenalkan, saya Rina Amarwati. Saya mahasiswi Prodi Manajemen PJJ S1. Di sini akan mempresentasikan hasil jawaban soal UTS Digital Inovatif at Entrepreneurship. Pada kesempatan ini, saya memilih untuk menganalisis 10 Types of Innovation dari Doblin. Latar belakang dan rasional model Doblin. Doblin mengembangkan 10 Types of Innovation sebagai respons terhadap pandangan sempit bahwa inovasi identik dengan inovasi produk atau teknologi. Berdasarkan riset terhadap ribuan perusahaan lintas industri, Doblin menemukan bahwa mayoritas inovasi yang gagal hanya berfokus pada produk. Inovasi yang sukses dan berkelanjutan justru terjadi pada model bisnis, sistem, dan pengalaman pelanggan. Dengan demikian, Doblin memosisikan inovasi sebagai fenomena sistemik, bukan teknis semata. Doblin mengelompokkan 10 tipe inovasi ke dalam 3 domain utama. Yang pertama, configuration. Bagaimana bisnis dirancang dan dijalankan. Fokusnya pada struktur internal dan logika ekonomi perusahaan. Yang kedua, offering, yaitu apa yang ditawarkan ke pasar, fokusnya pada produk dan sistem produk. Yang ketiga, experience, bagaimana pelanggan berinteraksi dengan bisnis, fokusnya pada nilai yang dirasakan pelanggan. Baik, domain utama yang pertama yaitu configuration, inovasi pada sistem internal bisnis, terdiri yang pertama profit model innovation, yaitu cara perusahaan menghasilkan uang atau revenue streams, packaging harga. Mengapa penting? Mengubah profit model bisa mengubah seluruh dinamika pasar. Contohnya ada subscription versus one-time sale, ads supported dari YouTube, free premium dari Spotify, subscription dari Netflix, bundled pricing dari Microsoft Office, microtransactions dari game mobile. Cara implementasinya, uji coba model pricing lewat A/B test, buat MVP paket, free or premium, ukur conversion rate, ARPU, churn. Yang kedua, network. Definisi menggunakan mitra, aliansi, ekosistem untuk menciptakan nilai. Nilai mempercepat scaling, memperluas layanan tanpa membangun semuanya sendiri. Contohnya App Stores dari Apple, Marketplace plus Courier plus Payment, contohnya Tokopedia plus logistik plus payment dari bank tertentu. Implementasinya, identifikasi fungsi non-inti, kemudian cari partner atau affiliate, kemudian susun revenue share, dan KPI mitra. Yang ketiga, structure. Definisi pengorganisasian aset, talenta, proses internal. Nilainya, struktur yang tepat mempercepat inovasi dan menurunkan biaya. Contohnya decentralized management, startup squads, corporate university, outsourcing. Implementasinya, redesign team atau cross-functional, tentukan governance ringan, invest di kapabilitas inti. Yang keempat, proses. Definisinya metode kerja dan operasi, produksi, research and development, delivery. Nilai dapat menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas layanan atau produk. Contohnya, lean production, IP or process proprietary, flexible manufacturing, dalam digital, CIRCD, automasi, data, pipelines. Implementasi, mapping value stream, hilangkan waste, otomasi proses berulang, dokumentasi SOP. Kemudian domain yang kedua yaitu offering, apa yang ditawarkan, terdiri dari product performance, definisinya fitur, kualitas, fungsi inti produk, nilai, mudah dipahami pelanggan, basis diferensiasi awal. Contohnya kamera telefoto unggulan pada smartphone, lampu LED hemat energi dengan metode conservation. Implementasinya user research, prioritasi fitur, prototyping, KPI, adoption, NPS, error rate. Yang selanjutnya masih di domain yang kedua yaitu dari offering, itu produk sistem. Definisinya koleksi produk atau layanan yang saling terhubung yaitu ekosistem. Nilainya menciptakan switching cost, memperpanjang lifetime value.
Contohnya adalah Apple Ecosystem, platform marketplace, Tokopedia plus seller service, materi sebut, complements, platform bundling. Ini contohnya adalah ekosistem Apple ya. Jadi ketika seseorang sudah mempunyai HP misalnya iPhone, maka dia akan membeli gadget lain yang memudahkan untuk ekosistemnya. Misalnya beli MacBook, terus beli Apple Watch, terus beli earbud, dan sebagainya. Implementasinya desain API atau plugins bundling penawaran integrasi mitra. Kemudian domain yang ketiga dari 10 Types of Innovation dari Dublin ini yaitu experience. Bagaimana pelanggan berinteraksi terdiri dari service, definisinya layanan pendukung, after sales, onboarding, konsultasi. Nilainya sering jadi pembeda utama di pasar yang serupa produk. Contoh, try before buy, personalized support, garanti programs. Implementasinya standarisasi SLA, self-service knowledge base, plus escalation flow, ukur CSAT, dan time to resolve. Yang selanjutnya channel, definisinya cara produk atau layanan sampai dan diakses pelanggan. Nilai, channel baru bisa membuka segmen pelanggan dan menurunkan biaya akuisisi. Contohnya D2C e-commerce, mobile apps, on-demand delivery. Implementasinya uji kanal digital baru dengan pilot, integrasikan analytics per kanal. Yang selanjutnya brand, definisi persepsi, narasi, identitas merek. Nilai merek mempengaruhi willingness to pay dan loyalitas. Contohnya Tesla, brand sama dengan inovasi plus sustainability. Co-branding atau private label. Implementasi, tentukan positioning unik, konsistensi brand touch point, ukur brand awareness and preference. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, customer engagement. Definisinya cara berinteraksi dan mempertahankan pelanggan, retensi komunitas. Nilai engagement kuat, menurunkan churn dan meningkatkan word of mouth. Contoh loyalty program, gamification atau Duolingo, personalized campaigns, implementasi segmentasi behavior, life cycle campaigns, KPI, retention, LTV, engagement rate. Jadi semakin tinggi engagement-nya, maka semakin bagus untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian pada kesempatan ini, Bapak, saya mengambil atau mencoba menganalisis salah satu perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Gojek. Nah, Gojek ini didirikan pada sekitar tahun 2010, Pak, dan berkembang dari layanan ojek online menjadi super app dengan ekosistem layanan transportasi, logistik, pembayaran, dan lifestyle. Di sini saya akan mencoba menganalisis dan membedah secara sederhana dari perusahaan Gojek ini untuk disinkronkan atau dihubungkan dengan 10 Types of Innovation dari Dublin yang saya sebutkan di depan tadi, Pak. Yang domain utama configuration, bagaimana Gojek menjalankan bisnisnya. Yang pertama, profit model innovation. Contoh inovasi Gojek, yaitu yang pertama komisi dari mitra driver, GoRide, GoCar, fee dari merchant GoFood, misalnya sellernya ya. Kemudian layanan keuangan GoPay, transaksi top up, Kris, program berlangganan GoClub, iklan dan promo merchant dalam aplikasi. Keunggulan kompetitif, Gojek memiliki multiple revenue streams. Resiko bisnis tersebar tidak bergantung pada satu layanan, memungkinkan subsidi silang antar layanan. Analisisnya, Gojek berhasil mengubah layanan transportasi informal menjadi platform digital dengan monetisasi berlapis yang sulit ditiru oleh pemain kecil. Saya juga memiliki rekomendasi untuk Gojek sendiri, yaitu mengembangkan subscription khusus UMKM, misalnya dashboard analytics berbayar. Kemudian monetisasi data secara etis dan anonim untuk insight pasar merchant. Selanjutnya yang kedua, network innovation.
Inovasi dari Gojek di poin 2 ini yaitu jaringan jutaan driver. Jadi driver Gojek ini jumlahnya sudah jutaan ya di seluruh Indonesia. Ratusan ribu UMKM GoFood, mitra perbankan dan vintage, kolaborasi dalam ekosistem GoTo. Keunggulan kompetitifnya, Gojek tidak memiliki motor atau restoran. Sebenarnya ya, perusahaan itu tidak memiliki motor atau restoran, tapi menguasai jaringan. Jaringan motor dan restoran di seluruh Indonesia. Menciptakan network effect, semakin banyak pengguna maka semakin bernilai. Analisis dari saya, Gojek unggul dalam ekosistem lokal Indonesia, terutama UMKM dan sektor informal. Rekomendasinya, memperluas kolaborasi dengan koperasi dan komunitas lokal, dan aliansi strategis dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Poin ketiga, struktur atau structure innovation. Contoh inovasi dari Gojek, struktur organisasi fleksibel dan agile. Tim produk lintas fungsi, tech, data, bisnis. Pengambilan keputusan berbasis data. Keunggulan kompetitif, Gojek mampu meluncurkan layanan baru dengan cepat, adaptif terhadap perubahan pasar Indonesia. Analisisnya, struktur yang lincah memungkinkan Gojek berinovasi lebih cepat dibanding perusahaan konvensional. Rekomendasinya, membentuk Local Innovation Unit khusus daerah non-Jabodetabek, karena yang pengguna Gojek itu tidak hanya di Jabodetabek saja, Pak. Kemudian yang kedua, meningkatkan struktur pembelajaran internal, corporate academy untuk SDM-nya, untuk para SDM Gojeknya. Oke, selanjutnya yang keempat, inovasi proses. Contoh inovasi dari Gojek, yaitu algoritma pencocokan driver penumpang, sistem pembayaran cashless, rating dan feedback real-time, otomatisasi pemrosesan pesanan GoFood. Keunggulan kompetitif, layanan cepat dan efisien, kualitas relatif konsisten, skala operasional besar dengan biaya lebih rendah. Analisisnya, Gojek berhasil mengubah proses manual menjadi proses digital yang sederhana dan efisien. Rekomendasinya, pemanfaatan AI untuk prediksi permintaan wilayah, dan otomatisasi lebih lanjut pada customer support. AI plus human hybrid, karena sekarang AI sudah berkembang lumayan pesat nih, Pak. Kemudian yang selanjutnya, domain utama dari 10 Types of Innovation dari Dublin, yaitu offering, apa yang ditawarkan Gojek. Yang pertama, produk performance innovation. Contoh inovasi dari Gojek, aplikasi yang mudah digunakan. Real-time tracking, integrasi peta pembayaran dan komunikasi. Keunggulan kompetitif, pengguna dari berbagai latar belakang mudah beradaptasi. Hambatan penggunaan rendah, analisisnya Gojek tidak mengejar fitur rumit, tetapi fitur yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Sehingga setiap orang mudah untuk menggunakan Gojek. Rekomendasinya, personalisasi tampilan aplikasi berdasarkan kebiasaan pengguna, mode aplikasi ringan untuk wilayah dengan koneksi rendah. Karena tidak semua pengguna Gojek itu berada di wilayah perkotaan yang koneksinya tinggi. Kemudian, selanjutnya, produk sistem innovation. Contoh inovasi Gojeknya GoRide, ada GoCar, transportasi. Untuk logistik dan makanan ada GoFood, GoSend juga. Untuk pembayaran ada GoPay, dan semua terhubung dalam satu akun Gojek. Keunggulan kompetitif, switching cost tinggi, cross-selling antar layanan, pengalaman terpadu one-stop solution. Analisisnya, Gojek unggul sebagai ekosistem layanan, bukan produk tunggal. Rekomendasinya, integrasi lebih dalam dengan Tokopedia, atau ekosistem belanja lainnya ya, seperti Shopee dan sebagainya. Pengembangan API terbuka untuk mitra eksternal. Kemudian domain ketiga, experience, bagaimana pengguna berinteraksi dan merasakan Gojek. Service innovation, contoh inovasi dari Gojek. Customer service digital, sistem complaint and refund, proteksi, transaksi, dan asuransi perjalanan. Keunggulan kompetitif meningkatkan rasa aman dan kepercayaan, mengurangi risiko persepsi negatif. Analisis, layanan menjadi alat pengendali kualitas dalam ekosistem besar. Rekomendasi layanan premium untuk priority support,
Terus customer service berbasis komunitas lokal. Selanjutnya, channel information, contoh inovasi dari Gojek, mobile first platform, on-demand service 24/7, integrasi online, offline, merchant fisik, keunggulan kompetitif akses sangat mudah, menghilangkan perantara. Analisisnya, Gojek memendekkan customer journey menjadi beberapa klik saja, rekomendasi integrasi channel berbasis suara atau voice command, dan optimalisasi channel untuk pengguna lansia. Selanjutnya, brand innovation, inovasi dari Gojek, yaitu brand lokal Indonesia, narasi solusi keseharian, identik dengan UMKM and driver. Keunggulan kompetitif, kedekatan emosional dengan masyarakat, kepercayaan tinggi di pasar domestik. Analisis, Gojek membangun brand melalui pengalaman nyata, bukan sekadar iklan. Rekomendasi, brand storytelling berbasis dampak sosial, co-branding dengan UMKM, unggulan daerah. Terus yang terakhir, yaitu Customer Engagement Innovation, contoh inovasi dari Gojek program loyalitas Go Club, promo personal, notifikasi berbasis perilaku pengguna. Keunggulan kompetitif, retensi pengguna tinggi, mendorong penggunaan berulang. Analisis, Gojek fokus membangun hubungan jangka panjang, bukan transaksi sesaat. Rekomendasi, gamifikasi berbasis misi sosial, UMKM lingkungan, community engagement, event, forum pengguna. Nah, ini ada sedikit ringkasan akhir analisis, Pak. Tipe inovasi dan implementasi dari perusahaan Gojek sendiri. Untuk profit model itu sangat kuat. Network juga sangat kuat. Struktur kuat, proses unggul, produk performance-nya baik, produk sistem sangat kuat, service itu bisa ditingkatkan ya pelayanannya. Kemudian channel unggul, brand kuat emosional, engagement masih bisa diperdalam. Nah, kesimpulan dari pembahasan saya, Gojek itu berhasil menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan karena yang pertama mengaktifkan hampir seluruh 10 times of innovation dari Dublin. Yang kedua mengombinasikan inovasi sistem, produk, dan pengalaman. Yang ketiga memanfaatkan konteks lokal Indonesia sebagai kekuatan utama. Dan menurut Dublin, Gojek adalah contoh perusahaan yang tidak hanya berinovasi pada produk, tetapi membangun arsitektur inovasi secara menyeluruh. Ini sumber referensinya. Dan terima kasih Bapak. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.